البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ini, jika setan dan iblis itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka meski mereka makhluk yang paling durhaka dan pembangkang, tetapi mereka tidak masuk neraka. Tak tahu ini ajaran siapa, apakah ini ajaran seorang muslim, kalimat seperti ini. Kemudian istilah makhluk pun diberi tanda kutip. Tak tahu apa yang diinginkan. Apakah ini dari kelompok Wahdatul Wujud, yang memang mereka tidak meyakini setan dan iblis itu masuk neraka, ataukah ini ajaran dari siapa lagi? Sementara kita sebagai muslim, kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Al-Quran dan hadis. Jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembangkangan setan dan bahwasanya dia itu kafir. Iblis itu membangkang dan kafir. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semuanya bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Karena di waktu itu sujud penghormatan dengan cara sujud masih diizinkan. Adapun di syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak diizinkan. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan apa? Aba wastakbar, dia enggan untuk bersujud dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk dari orang-orang kafir. Tayyib, orang kafir itu tempatnya di mana? Tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka? Jelas tempatnya adalah di dalam neraka. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara neraka itu telah uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ma'ruf, dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini. Jadi setan itu tempatnya ada di dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan para rasul untuk agar jangan sampai manusia itu menyembah setan. Menunjukkan setan itu mengajak kepada kesyirikan untuk kemudian menuju kemana? Menuju ke neraka. Allah ta'ala menyebutkan tentang nasihatnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abatila ta'budus syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu pendurhaka kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Penyayang. Tayyib. Dan juga mengatakan ya abati inni akhafu ayyamasaka adzabum minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan disentuh oleh siksaan dari Ar-Rahman sehingga engkau menjadi wali setan. Ini menunjukkan bahwasanya setan dengan para walinya itu akan terkena azab. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan terhadap setan, berbicara kepada umat manusia agar waspada dari setan. Allah Ta'ala mengatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu, hanyalah iblis itu mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan di dalam surat Yasin yang sering kaum muslimin diajak membaca, tetapi entah memahami isinya atau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, wa ani'buduni hadha siratum mustaqim, wa laqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, islauhal yawma bima kuntum takfurun. Bukankah aku telah memberikan perintah kepada kalian, wahai Bani Adam, agar kalian jangan menyembah syaitan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tapi sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan dari kalian kelompok yang banyak. Maka kenapa kalian tidak memikirkan itu? Ini adalah neraka jahanam yang dahulunya dijanjikan kepada kalian. Masuklah kalian ke dalamnya. Disebabkan karena kekufuran kalian. Dan juga Allah Ta'ala telah mengatakan kepada syaitan,
La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku benar-benar akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya. Maksudnya adalah yang taat kepada setan. Dan dalil banyak sekali kalau kita lihat dari dialog Allah Ta'ala kepada setan, kepada iblis, bahwasanya Allah telah mengancam dia, nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Dan dalil-dalil banyak terkait dengan ini, sebagaimana juga dalam hadis yang berbicara masalah sujud as-sajd, yaitu apa? Ya, sujud tilawah. Setiap kali ada pembacaan ayat tilawah, kemudian Bani Adam bersujud, maka setan akan menepi dan menangis. Dia mengatakan, aduhai celaka aku. Bani Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia bersujud sehingga dia masuk ke dalam surga. Sementara aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku tidak mau. Kemudian setan mengatakan apa? Waliyan nar, aku mendapatkan neraka. Ini jelas dalilnya, mereka masuk neraka. Tapi bagi para wali setan dari kalangan sufiyah, memang mereka sufiyah yang ekstrim, mereka tidak meyakini bahwasanya iblis dan setan itu masuk ke dalam neraka. Dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, mengingkari isi Quran, mengingkari isi hadis. Walaupun tidak terang-terangan mengatakan saya mengingkari, tapi prakteknya adalah mengingkari isi Quran wal hadis. Allahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pembahasan ini juga tentang posisi setan dan iblis adalah di dalam neraka, dan bahkan mereka adalah yang di level paling rendah di dalam neraka, paling buruk, karena semua kejahatan dan dosa itu asalnya dari godaan mereka, sehingga layak semua dosa itu dipikul oleh mereka tanpa mengurangi dosa para pelaku kejahatan. Maka ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, satu ayat lagi yang ingin saya sebutkan tadi, yaitu firman Allah Ta'ala kepada iblis, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Demi kebesaranku, pastilah aku akan memenuhi neraka jahanam dari engkau, yaitu wahai iblis, dan dari orang-orang yang mengikutimu semuanya. Ini jelas tempatnya adalah dalam neraka jahanam. Tapi anehnya dalil sejelas ini masih ditakwil dengan berbagai jenis penakwilan oleh orang-orang yang pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Tidak beriman kepada berita dan keputusan dari Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.